Selamat datang kembali teman-teman di channel gua. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah sepeda motor NMAX nih ya. Di mana dia memiliki kendala, dia ketika dihidupkan itu dia normal, tapi ketika kita gas dari RPM menengah, dari RPM bawah ke menengah itu agak sedikit berebet. Dan ketika kita gaspol pun dia tenaganya letoy, dan ketika kita gas mentok itu dia malah mati. Nah, itu penyakitnya bisa disebabkan ada beberapa hal, nanti kita akan bedah satu persatu dan kita akan cek satu persatu. Nah, sebelumnya untuk riwayatnya dia ada penggantian fuel pump, di mana fuel pumpnya sebelumnya rusak, lalu diganti dengan fuel pump yang baru satu set dan tentunya original. Nah, jadi nanti kita akan cek mulai dari udara, pengapian, maupun ke bagian fuel pump. Oke, lanjut disimak sampai habis ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut untuk teorinya atau analisa penyakitnya, kita jangan lupa ngopi dulu ya. Ini kopi hitam supaya kita lebih rileks dan santai. Oke, kita akan lanjut ke analisa teorinya. Oke, nah ini dia video saat dibawa jalan ya teman-teman. Jadi antara RPM bawah ke menengah itu agak ada sedikit berebet dan tenaganya kurang padat ya. Nah itu bisa kita rasakan pada saat kita kendarai dan pada saat kita melakukan gas. Nah jadi itu berasa kurang enak ya, jadi nggak langsung keluar tenaganya gitu, seperti ada kekurangan semburan BBM gitu. Nah mungkin video atau konten ini gue buat bagi teman-teman yang mengalami hal yang sama, khususnya bagi pemula. Bagi yang pro atau mekanik-mekanik senior silahkan di skip ya, ini untuk yang teman-teman pemula aja. Nah lalu ketika kita RPM menjelang RPM ke atas itu juga merasa agak sedikit gempos. Bahkan ketika gasnya benar-benar kita pulin, nah itu motor malah mati. Nah, jadi kalau yang gua rasain tuh seperti BBM kurang, karena ciri salah satunya memenuhi ketika di gaspol itu mati, biasanya suplai bahan bakar itu kurang. Nah itu bisa disebabkan injektor maupun si fuel pump. Jadi teman-teman bisa cek atau fokusnya di bagian BBM. Oke, nah ini kita akan melanjutkan penjelasan atau analisa kerusakan apabila mengalami gejala yang sama dengan sepeda motor teman-teman ya. Ini khususnya bagi teman-teman pemula ya, mungkin untuk yang senior atau yang sudah pro ini bisa di skip. Nah ini untuk sekedar informasi, nah ini fuel pump yang lama ya yang diganti, dan fuel pump yang dipakai itu baru satu set original dari Yamaha. Nah ini untuk fuel pump yang baru sudah terpasang, jadi tipis kemungkinan jika kerusakan itu ada di fuel pump ya, karena ini juga dia pakai yang original, biarpun segala kemungkinan itu tetap ada. Oke, nah kita akan tutorialkan cara pengecekan satu persatu, mulai dari kita cek kompresi. Nah sebetulnya untuk kompresi, jika sepeda motornya tidak ngebul, nah kemungkinan di kompresi itu dia tipis ya, tapi apapun itu kita akan tetap cek dan praktekkan cara pengecekan kompresi. Untuk pengecekan kompresi, si bagian busi kita lepas ya. Nah, ini busi kita lepas. Nah, selanjutnya setelah busi lepas, nah di sini kan ada lubang busi nih ya. Nah, ini lubang businya bisa kita tutup semisal pakai jari atau pakai lap kalau panas ya.
Ini kita tutup seperti ini. Kita tutup seperti ini ya. Kita tutup. Lalu kita kunci kontak on. Lalu kita akan coba starter. Nah, dari suara yang kita dengar itu dapat ledakan atau kompresi yang masih sangat padat ya. Artinya besar kemungkinan bahwa kerusakan tidak pada kompresi. Nah, yang berikutnya kita akan cek bagian api busi ya. Apakah ada permasalahan di pengapian atau tidak. Nah, ini caranya gampang ya. Kita tinggal buka busi. Lalu kita dekatkan ke bagian blok mesin ya. Lalu kita starter. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Untuk api busi itu besar dan tidak ada terputus. Nah, ini businya akan kita pasang dulu balik. Nah, jadi artinya kemungkinannya kita akan fokus di bagian BBM ya, atau fuel pump. Karena untuk si kompresi dan juga pengapian dia normal ya. Nah, penyakit seperti ini juga sebenarnya bisa juga ditimbulkan kalau misalnya filter udaranya itu sudah kotor banget dan tersumbat ya. Nah, tapi dalam hal ini untuk si filter udara juga sudah kita lepas. Nah, ini sudah kita lepas ya. Dan kondisinya masih lumayan bersih ya. Nah, ketika kita sudah mengecek busi, pengapiannya normal dan lancar, kompresinya juga ada dan padat, berarti permasalahan mengerucut pada BBM ya. Dan udara juga kita pastikan sudah lancar ya, karena di filter tidak kotor. Nah, ketika kita mengerucut pada BBM, nah ini kita bisa menganalisa juga. Nah, ketika permasalahannya BBM, berarti kemungkinannya ada dua. Apakah dia terlalu kering atau irit, atau dia terlalu basah, atau terlalu boros. Nah, kedua penyakit ini bisa menimbulkan gejala yang mirip ya. Gejala yang mirip. Nah, ketika dia terlalu basah, biasanya dia juga pada RPM bawah bisa menimbulkan berebet juga. Tapi biasanya di atas dia tidak akan mati. Tapi kalau dia misalnya BBM-nya kering banget atau sedikit, nah itu juga bisa menyebabkan berebet di RPM bawah. Dan di RPM tinggi atau gas full, itu bisa juga jadi mati. Sebenarnya ada kemungkinan yang lain ya di bagian TPS ya, tapi untuk TPS kita pinggirin dulu karena sebelumnya kita udah pernah pakai throttle body dari kereta sebelah khususnya untuk si TPS dan dia normal, dan kemarin dianalisa di Yamaha pun katanya sih untuk TPS-nya normal. Nah, terus apabila misalnya dia disebabkan oleh karena BBM kering, kita bisa melakukan teknik seperti ini ya. Nah, ini kita siapkan carbon cleaner, lalu mesin kita hidupkan. Nah, ketika mesin kita hidupkan, kita bisa semprotkan si carbon cleaner dari sini ke bagian lubang intake gini ya. Kita semprotin. Ketika gejala itu hilang, misalnya kita gaspol yang tadinya mati, tapi ketika kita semprot carbon cleaner dia hidup terus. Nah, itu dapat kesimpulan bahwa ternyata BBM-nya kurang supply. Nah,
Jadi ketika permasalahannya udah begitu, berarti permasalahan analisa selanjutnya kan kita udah makin simpel nih. Berarti fokus pada BBM yang terlalu irit. Nah, kalau BBM yang terlalu irit, permasalahannya kita bisa urut satu-satu mulai dari full farm ya. Di full farm itu ada rotak, ada isi, dan seterusnya. Tapi karena ini fuel farm-nya baru dan original, maka kita akan lanjut analisa berikutnya ke bagian injektor ya. Nah, itu kita bisa cek injektornya, kondisinya bagaimana, apakah kotor atau tersumbat. Oke. Nah, ini untuk injektornya kita akan buka dulu ya, teman-teman. Nah, ini untuk bagian injektornya ada di sebelah sini ya. Nah, ini untuk body-body semua sudah dibongkar supaya kita bisa melakukan analisa menyeluruh. Oke, nah ini untuk aki kita pinggirin dulu. Nah, untuk injektornya posisinya ada di sebelah sini ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, itu injektornya kita akan buka dulu ya. Nah, untuk membuka injektor, kita cukup buka satu baut 10 yang ada di bagian sini ya. Oke. Nah, ini gua akan buka dulu. Oke, nah ini untuk injektornya kita sudah lepaskan ya. Nah, ini mungkin kalau misalnya fuel pumpnya tidak baru diganti, kita akan cek ke bagian filter fuel pump, karena biasanya ketika filter fuel pump itu udah kotor banget pun itu bisa menyebabkan berbet atau suplai BBM kurang. Bisa juga rotak yang lemah juga bisa, dan IC yang lemah juga bisa. Tapi karena ini misalnya si fuel pumpnya dia baru satu set, jadi kita lebih fokus mulai dari selang bensin ke arah sana ya. Jadi ketika fuel pumpnya sudah baru, si TPS kita sudah betot, sudah memerintahkan ECU untuk menyemprotkan BBM, tapi ternyata si injektornya gagal melakukan perintah karena di bagian sini nih ternyata nih kelihatan nih ya, teman-teman bisa nggak terlihat ya. Nah, ini di dalam sini dia tersumbat ya. Nah, ini nanti kita akan bersihkan sampai bersih. Nah, ini kebetulan karena lubangnya kecil tidak kelihatan, tapi kalau kita dekatkan pakai kasat mata gitu itu kelihatannya teman-teman. Jadi untuk penyakitnya sepertinya ada pada injektor. Nah, ini kita akan bersihkan dulu nanti pakai carbon cleaner ya. Nah, jika teman-teman punya injektor yang baru bisa dites atau dipakaikan untuk melakukan pengetesan. Oke, nah ini kita akan bersihkan dulu. Oke, nah ini untuk si injektornya teman-teman udah selesai kita bersihkan. Kita udah bersihkan si bagian filternya. Dan juga di bagian ujung ini tadi kita semprot-semprot pakai carbon cleaner secara perlahan dan hati-hati. Dan si kotorannya itu sudah keluar ya. Jadi dugaan kuat tuh memang si injektornya gagal menyemprotkan BBM sesuai dengan instruksi ECU yang akhirnya dia menyebabkan berbet dan mati. Oke, nah sekarang kita akan pasangkan si injektor ini, injektor yang sudah kita bersihkan ya. Oke, selanjutnya kita pasang balik klip penahannya ya. Oke, nah berikutnya kita akan pasang injektornya ke bagian intake-nya.
Oke, bautnya kita kencangkan dulu ya. Oke, setelah bautnya kencang, kita masukin si soketnya ya. Oke, nah ini untuk si injektornya kita sudah bersihkan. Lalu sekarang kita akan tes hidupkan ya teman-teman. Nah ini untuk akinya ditaruh di sini dulu ya. Taruh di situ dulu. Dan untuk joknya nanti kita akan pasang setelah pengetesan. Oke, nah ini untuk hidupnya langsamnya juga normal ya, sama seperti awal. Nah, ini kita akan coba gas. Ini kalau untuk digas sih teman-teman udah enak ya, tidak berebet lagi ya. Nah, ini kita akan coba gas full ya. Nah ini untuk sementara kita sudah bisa gaspol ya. Jadi penyakitnya udah ketemu teman-teman. Nah demikian perbaikan dan analisa kerusakan dengan gejala yang sama bagi teman-teman yang mengalami ternyata injektornya yang kotor dan tersumbat. Nah apabila ada pertanyaan dari teman-teman silakan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton dari video dari channel ini mohon untuk di subscribe. Dan di akhir kata saya ucapin terima kasih. Jangan lupa di subscribe, terus tengoknya tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.